Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Seharusnya jadwal itu kemarin hari Jumat ada jadwal sehubungan dengan sesuatu hal sehingga pembelajaran digeser ke hari Sabtu. Yang terhormat Ketua Umum LPQ Bina Husada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAKTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, TB Ado Sadroi, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPQ Bina Husada, Ibu Titirianti SPD APPH, yang terhormat Sekretaris Umum PAKTI, Ibu Sumiati Yasmireja, yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti, dosen pemateri pada malam hari ini, alhamdulillah sudah ada di ruangan Zoom ini, Dr. Edi Iskandar MSc. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak. Juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa gelombang ke-6 yang sudah hadir di ruangan ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Sabtu 9 September 2023, kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Untuk itu, marilah kita sama-sama membuka untuk kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, tentunya bulan ini adalah bulan awal di perkuliahan malam hari ini. Untuk pertemuan kelima di materi IFT ini, sebelumnya marilah kita buka acara perkuliahan ini. Tadi sudah kita bukanya dengan baca basmalah. Kemudian Bapak dan Ibu, para mahasiswa sekalian, sebelum menginjak kepada acara pokok atau inti, saya sampaikan dulu susunan acara untuk kegiatan perkuliahan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua absen peserta, yang ketiga beberapa informasi, dan yang keempat nanti kepada acara inti. Baik, untuk acara yang pertama pembukaan, kita sekali lagi kita buka acara malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk absen peserta, seperti biasa, saya selalu mengingatkan atau menginformasikan kepada semua mahasiswa yang hadir untuk mencantumkan nama berikut tempat Bapak dan Ibu masing-masing di layar monitor. Untuk informasi, ketika dosen sedang memberikan materi kuliah, dimohon speaker atau mic dimatikan dulu. Kalau bisa untuk kamera dibuka biar kita tahu satu dan yang lainnya, karena kalau hanya nama saja sebenarnya kurang, tidak terlalu ini ya. Jadi alangkah baiknya kalau kameranya semua dibuka, itu mungkin lebih enak untuk kita semua. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, sekali lagi tibalah saatnya kepada acara inti pada malam hari ini. Dosen yang akan memberikan materi Dr. Edi Iskandar MSc, materi yang akan disampaikan IFT. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan kepada dosen. Baik, terima kasih Pak Asep Sobarli. Ini Sobarli atau Sobarli? Sobarli. Jadi Li aku, Sobar, aku orang Sobar itu. Oh, Masya Allah. Kalau Asepnya sendiri apa? Itu Pak, identitas orang Sunda Pak. Begitu. Kasep yang paling cakep gitu Pak. Oh, jadi ini orang cakep yang sabar ya. Alhamdulillah, semoga kita pun dapat keberkahan dari Pak Asep ya. Amin. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Asep, Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Asep selaku moderator. Alhamdulillah malam ini kita jumpa lagi. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi dan salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi kita lanjut ya kelas IFT kita. Pak Asep, saya sampai jam berapa nih? Soalnya kalau nggak di stop bisa sampai jam 2 malam ini. Ya nanti kalau kita mulai normal 21.30 berarti kan Pak 19.30 berarti 21.30. 21.30 berarti tanya jawab di 21 nanti ya. Ya, 30 menit nanti Oke, kita tanya jawab. baik. Baik, Bapak Ibu, jadi senang sekali jumpa lagi. Ini yang sangat passion, semangat ini Pak Tahir ya. Sudah memunculkan wajah yang ganteng, yang lainnya masih sembunyi-sembunyi ya Pak Asep ya. Jadi ini nggak Asep nih, nggak ganteng nih, nggak berani kayak Pak Tahir ya. Iya, ini sih candanya, jangan nanti, aduh ini malam-malam kok bicara ganteng cantik gitu ya. Terima kasih Baik. pujiannya, Pak. Baik Bapak Ibu, saya off-kan ya agar nanti kalau ada yang masuk itu tidak mengganggu. Jadi nanti kita komunikasi itu hanya via chatting sementara ya. Perhatikan, ini slide yang akan saya jelaskan, menyelesaikan dari yang bulan lalu, nanti ada yang sudah saya kirim ke Ibu Mutia ya untuk materi yang baru. Ini kita selesaikan dulu yang lama ya. Karena terakhir itu kita melakukan latihan itu tentang apa yang dikatakan teknik movie ya. Teknik movie itu adalah kalau dalam bahasa kita teknik film. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita diberikan pengenalan tentang EFT, pertama kali itu kita dikenalkan teknik dasar ya. Teknik dasar itu kalau dari Gary dikatakan basic recipe. Namun kalau Bapak Ibu coba amati ya, Gary itu dia hanya punya 2 kalimat ya. Istilah kita 2 kalimat itu 2 penggalan. Penggalan pertama masalah, penggalan keduanya solusi. Karena mereka ketika Gary tidak di saat sekarang, baru saat sekarang dia mulai menuju ke spiritual base. Awalnya dia betul-betul lebih ke science, tidak melibatkan Tuhan. Jadi dia lebih kepada scientific base ya. Even though I bla 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 masukin masalah, I deeply love and accept myself, itu hanya kepada diri. Sementara kita itu tentu di Indonesia ini negara Pancasila, negara berketuhanan, sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak terlepas dari doa ya, karena yang namanya Tuhan dia maha dari segalanya, termasuklah maha menyelesaikan masalah kita, maha menyembuhkan apabila kita sakit. Makanya saya tidak menggunakan istilah basic recipe, tapi kita istilahkan formula ABC ya, A, B, dan C. A-nya masalah, B solusi, dan C-nya doa. Kemudian kita juga sudah belajar teknik film, itu terjemahan dari movie teknik. Jadi Bapak Ibu ini jauh lebih mudah ya, karena kita bisa ajak dialog klien kita sambil bercerita, asalkan formulanya ABC itu. Bisa mau solusi dulu, mau doa dulu, mau masalah dulu, nggak ada masalah. Karena di dalam EFT itu dia sangat simpel begitu ya. Dan Gary pun ketika menggunakan teknik ini itu dia mengatakan apa? Oh ya, kalau Anda punya masalah ini kira-kira kalau film judulnya apa? Sampai sedemikian rupa. Agar apa? Agar suasananya menjadi fun ya. Fun itu artinya menyenangkan. Jadi EFT itu bukan sesuatu yang dibuat orang menjadi deep trance, kemudian kayak serius banget. Enggak, santai aja ya. Nah, ini yang saya akan selesaikan, yaitu Bapak Ibu, di dalam EFT itu ada namanya surrogate ya. Surrogate itu kalau kita bicara dalam pengertian umum, itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu aktivitas itu interaksi jarak jauh ya, ataupun long distance ya. Long distance artinya jarak jauh. Dari mana jarak jauhnya itu? Walaupun jauhnya bisa sejauh ke benua Antartika atau benua Amerika, atau jauhnya itu ketika orang itu sudah tidak di depan mata kita ya, bisa saja di kamar sebelah, walaupun mungkin hanya 3 meter ya, artinya tidak di hadapan kita.
surrogate ini itu tentu bagi orang yang awam itu nanti banyak mengaitkan dengan sesuatu yang klinik ya. Tetapi karena EFT ini dia scientific base, maka saya coba cari reference yang betul-betul bisa diterima oleh kalangan pembelajar, terutama seperti hari ini adalah kalangan mahasiswa, begitu ya. Sehingga nanti saya akan tunjukkan bagaimana kajiannya yang menyatakan bahwa ini bukan sesuatu yang klinik. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu menggunakan surrogate, jangan juga dibuat seperti klinik ya. Ditanya kelahirannya tanggal berapa, apakah Jumat Kliwon atau tidak. Tidak. Anda menggunakan surrogate cukup Anda tanya namanya, selesai ya. Jadi tidak harus ada fotonya, tanggal lahir ya. Karena ini bukan klinik. Ketika kita dapat dari teman minta tolong, Pak Edi tolong si A, karena si teman saya itu mengatakan si A, maka alamat yang dimaksud dalam surrogate itu adalah si A yang dimaksud teman. Walaupun saya tidak kenal dengan si A temannya dari teman saya tadi ya. Nah, jadi inilah betapa surrogate itu menunjukkan yang satuan terkecil yang Allah ciptakannya kita namakan energi itu sangat cerdas ya. Karena apa? Dia bagian dari ciptaan. Ketika kita memohonnya kepada Yang Maha Kuasa, maka address ataupun alamatnya pun sesuai dengan apa yang kita tujukan. Yaitu personal peace procedure ya. Jadi melengkapi introduction dari kelasnya EFT, yaitu nanti akan dijelaskan kalau di dalam holistik itu kita kenal dengan 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup, maka ini istilahnya P3 ya. Bapak Ibu, kalau kita bikin kesingkatan itu, kalau 3P itu maka ada 3 tadi ya, pola makan, pola pikir, pola hidup. Tapi kalau dia P3, maka P-nya itu ada arti kayak P3 partai ya. P3 Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kalau P3 ini adalah Personal Peace Procedure. Nah, nanti apa isi Personal Peace Procedure itu kita akan bahas ya. Kemudian saya langsung lanjut saja kepada scientific base dari penggunaan surrogate. Perhatikan Bapak Ibu. Ini buku ini ya ditulis oleh seorang, sebenarnya dia bukan peneliti, tapi dia seorang jurnalis, tetapi karena dia rajin membahas tentang penelitian-penelitian, maka buku-buku dia adalah buku-buku hasil scientific research ya. Seperti yang pernah ditulis oleh Lynn Taggart itu seperti buku The Field. Itu di sana Lynn Taggart cerita tentang bagaimana field, medan magnet ya, itu saling berpengaruh antar semua makhluk ciptaan. Antar manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan gunung, itu semua saling berhubungan. Nah, itu dibahas di dalam buku The Field, itu bukannya suatu fiksi, tapi itu adalah hasil kajian. Nah, sekarang Lynn Taggart menulis apa? Intention Experiment. Ya. Coba sebelum saya masuk ke Intention Experiment ini, sudah ada sekitaran 18 orang yang hadir, selain saya sama Pak Asep. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah baca buku kajian Masaru Emoto ya tentang The Miracle of Water? Kalau pernah baca ya itu tulis 1, kalau belum tulis 0. Saya pengen lihat bagaimana keaktifan Bapak Ibu. Berapa orang yang respon? Oke, Pak Taufik 0. Terima kasih Pak Taufik, betul-betul sangat cepat responnya ya. Pak Taufik 0 berarti belum. Oh, ini banyak yang belum ya. Bu Suzana, Bu Ce, ya. Faris, begitu Yesi. Siapa lagi? Pak Tahir, siapa lagi? Silakan, saya baru hitung mungkin baru 6 orang ya. Bu Siti. Yang lainnya mana? Iya, Nurul, Bunga. Mayoritas belum ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Terakhir itu Pak Aminuddin ya, Wong Kito dari Palembang. Baik, Bapak Ibu, perhatikan. Ketika kita pernah membahas Masaru Emoto, itu memang ada buku yang judulnya adalah The Miracle of Water. Ketika itu saya menjelaskan bagaimana bahwa pendekatan dunia kedokteran itu bisa secara fisik ya. Tetapi kita coba analisa bahwa
ketika Masaru Emoto meneliti tentang molekul air ketika pada gelas yang sudah diisi air, kemudian ditulis ya nama yang baik, nama yang buruk, kemudian termasuklah ya nama air gitu ya. Seperti contoh kalau kita bicara bukan nama air ya, kita bicara misalnya air itu diambil dari apakah itu dari Mekah ya, itu air Zam-Zam, ataukah itu air diambil dari sungai yang sifatnya kotoran begitu ya, yang betul-betul tidak dirawat. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kajian Masaru Emoto itu, kalau ditulis terima kasih, ditulis Anda jelek, itu reaksinya berbeda. Yang bagus itu dia akan bagus molekulnya, yang buruk itu dia akan buruk. Bahkan air pun tahu, walaupun penelitiannya kedua orang ini sudah meninggal, ya itu kan pernah saya bahas ya. Bagaimana air ditulis nama dari seorang yang sangat terkenal. Siapa itu? Yang dikatakan pembunuh Nazi, ya siapa yang tahu di zamannya perang Jerman ya, Nazi dibunuh sampai jutaan orang, siapa itu? Ada yang tahu siapa namanya? Bapak Ibu? Coba di chatting, ada yang tahu? Saya pengen lihat. Masih aktif juga enggak? Siapa? Pemimpin Nazi yang membunuh orang Yahudi sampai jutaan? Oh, belum ya. Itu Hitler. Ya, Hitler. Kemudian ditulis lagi nama seorang biarawati di India yang menyantuni anak-anak yatim, anak-anak miskin, begitu ya. Nah, itu siapa namanya? Coba di chatting, siapa namanya? Juga belum lupa ya. Lupa juga ya. Mother Teresa, Bapak Ibu. Coba ditulis nama orang baik, Mother Teresa, nama yang jelek Hitler. Coba ditulis biar nggak lupa lagi. Ya, coba di chatting. Kalau nggak tuh lupa lagi tuh. Kajian dari Masaru Emoto. Walaupun belum baca tapi sudah paham bahwa kajian Masaru Emoto itu dengan suatu informasi yang sifatnya tertulis ya. Oke, belum ada yang nulis di sini ya. Oke, Pak Made ya, Teresa baik, Made Teresa ya. Bukannya Pak Taufik, bukannya Made. Bukannya Made kayak orang Bali ya. Made itu Made ibu-ibu ya, Made Inggris. Dia dipanggil Bunda ya, Made Teresa. Jadi Made-nya itu Made Inggris, bukan Made tulisan orang Bali ya. Kalau Hitler ini dia pimpinan Nazi. Oh ya betul ini, Bu Siti betul ya. Made Teresa. Baik, yang sudah jawab terima kasih. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Masaru Emoto, itu beda dengan apa yang ditulis oleh Lin Taeget ya. Lin Taeget dia tidak menulis Bapak Ibu, dia hanya dalam intention. Intention itu bahasa kita namanya niat. Ya. Jadi itu kenapa dalam kajian-kajian agama kita baru niat saja Allah sudah tahu. Ya, kita baru niat saja Allah sudah tahu. Kalau Allah tahu dengan sendirinya seluruh makhluk ciptaannya, ya itu juga sebenarnya tahu, cuma tidak seperti manusia. Ya. Kalau manusia itu memang diberi suatu apa ya, sesuatu pengetahuan tidak sampai mengetahui niat orang. Tetapi di lingkungan kita itu tahu niatnya. Karena apa, Bapak Ibu? Dari niat saja itu sudah ada vibrasi, sudah ada getaran. Jadi makhluk lain ya, kecuali kalau manusia itu sudah Allah berikan sensitivitas yang luar biasa, maka vibrasi dari orang niat buruk dan vibrasi dari orang niat jelek itu akan terasa. Tetapi yang kita bicarakan di sini, kenapa di dalam penelitian ini gambarnya gambar daun, Bapak Ibu? Itu adalah eksperimen terhadap daun. Jadi tiap pagi misalnya kita tanam ya, tanaman yang sejenis sebelah kanan, dan ada yang di sebelah kiri, tiap keluar kepada yang kanan ini kita dalam hati kita itu mengatakan apa? Tambah indah, tumbuhnya akan tambah subur ya. Tapi kepada yang kiri ini juga sebentar lagi mati ya. Nampaknya nggak bertahan lama. Itu baru niat loh, tanpa dikatakan.
Nah, itulah yang dikatakan eksperimen intention. Selang beberapa hari, walaupun dikasih air sama, dikasih pupuk sama, yang bagian kanan ini yang akan terus subur, bagian yang kiri ini akhirnya mati. Ya, Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Dari kajian ini artinya tanpa ditulis seperti halnya Masaru Emoto, dari niat saja alam sekitar kita sudah paham. Yang dicontohkan di sini adalah tumbuh-tumbuhan ya. Nah, jadi kalau demikian artinya ketika kita meniatkan sesuatu kepada manusia ya, kepada lingkungan kita, itu sebenarnya sudah terkirim itu vibrasinya. Dan di barat pun ya, ketika mereka melakukan penelitian seperti ini, tentu mereka juga punya alat ukur Bapak Ibu. Ya, bagaimana mengukur medan magnet ya. Jadi itu pun diukur gitu ya. Nah, sekarang ini kita tidak bahas bagaimana penelitiannya lebih lanjut. Saya baru menjelaskannya selintas sebagai gambaran besarnya ya, the big picture. Saya ingin bagaimana di dalam buku ini melakukan intention ya terhadap apa yang kita ingin bantu. Karena di dalam intention eksperimen ini pun Bapak Ibu, Lintaget ini diminta oleh beberapa orang dari kalangan pemerhati, pembelajar ya, untuk dikatakan apa? Tolong seolah-olah seperti bantu kami jarak jauh gitu loh. Melalui doa begitu ya. Sebagai contoh waktu itu saya ketika setelah membaca buku ini, ternyata waktu itu ada di intentionexperiment.com. Saya masuk ke situ, ada website mereka, dan ada permintaan dari salah satu negara ya di dekat India. Saya lupa persis apakah itu Bangladesh atau negara lain. Itu ada antar suku itu suka berantem, ya. Karena suka berantem, akhirnya menimbulkan korban jiwa. Setiap bulan itu rata-rata hampir di atas 100 orang meninggal karena berantem antar suku. Akhirnya salah satu kepala suku kirim surat ke si Lintaget. Lintaget, tolong doakan kami dengan intention eksperimen agar kami lebih damai ya, sehingga kami tidak harus setiap bulan itu ada korban jiwa lebih dari 100. Setelah saya ikutin ya, itu selang 3 bulan kemudian ada laporan dari yang minta tolong di intention eksperimen itu bahwa thanks ya, terima kasih Lintaget. Kampung kami sekarang masih ada ya perkelahian antar ya boleh dibilang antar geng atau antar kelompok begitu ya. Tapi frekuensinya sudah berkurang dan yang meninggal pun ataupun yang korban jiwa pun tidak sampai 10 ya. Jadi mereka sangat berterima kasih. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Nah, jadi kembali lagi cara melakukannya. Apa yang kita niatkan ya itu kan tentu sesuatu yang berjarak ya kalau di dalam aplikasi surrogate science ini. Di sana mayoritas teman-teman kita di barat itu ketika dia ingin mendapatkan suatu vibrasi ya, kalau dari jadi vibrasi itu ada 2 Bapak Ibu. Kalau dari hati kita, dari jantung kita itu vibrasinya medan magnet ya. Tapi kalau dari otak kita vibrasinya gelombang listrik. Itu kenapa kalau di barat itu para teman yang melakukan research ya, kalau di sini itu direkam dengan EEG, elektroencephalogram ya, tapi kalau di hati ataupun di heart jantung ya sebenarnya itu menggunakan HRV ya, heart rate variability. Nah, jadi Bapak Ibu, kembali lagi mereka ini lebih bagaimana meningkatkan konsentrasi agar vibrasinya itu bagus. Mereka melakukan meditasi. Tapi dari yang saya pelajari tentang meditasi, ya, sebenarnya meditasi itu dalam arti kata sebenarnya bukan berarti kita melakukan meditasi seperti teman-teman kita dari Buddha. Tapi meditasi itu artinya itu dalam bahasa Inggris ya itu being still. Pengertian being still, being itu kita pada kondisi, still itu adalah kondisi yang betul-betul kalau di dalam kajian-kajian misalnya bagi beragama Islam itu seperti khusyuk ya. Orang khusyuk itu artinya fokus. Nah, jadi di sini ada caranya meditasi dalam rangka apa? Khusyuk, meningkatkan fokus. Jadi kalau kita tadi bicara meditasi, mungkin di kita doa, sholat, ya, zikir, itu bagian meditasi bagi umat Islam. Tapi bagi teman-teman yang agama lain,
mereka meditasi dengan ala Buddha, silakan ya. Bahkan banyak juga saya tahu ada teman-teman Muslim pun juga melakukan meditasi ya. Kembalikan ke niatnya saja, kita nggak mengerti niat seorang ya Bapak Ibu ya. Yang jelas ini langkah-langkahnya. Kemudian ketika Anda meningkatkan fokus, dilakukan visualisasi, dan terakhir itu betul-betul pasrah ya. Kalau mereka ini karena di barat itu mayoritas tidak mengenal Tuhan, pasrah mereka itu mereka tahu di luar sana itu ada yang dikatakan kuantum fisik ya, medan magnet yang sangat luar biasa kuatnya, itulah yang akan membantu ya. Tapi kalau kita umat yang beragama, pasrah kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya dengan EFT Bapak Ibu? Langkahnya itu pertama kita niatkan ya dalam hati, atau boleh kita sebutkan ya. Silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam katakan, ya Allah, saya melakukan ini atas nama, sebutkan siapa yang mau kita bantu. Ya, apakah tadi teman dari teman, apakah di anggota keluarga kita, anak kita, ya, paman kita, ibu kita, silakan. Karena sebutkan lagi nama yang bersangkutan adalah, sebutkan teman, saudara, kakak, adik. Kalau keluarga dekat kita katakan saya sangat mencintai, ya. Tapi kalau keluarga jauh, mungkin kalau kata-kata cinta ini kita merasa tidak nyaman, kita katakan saya sangat menyayangi serta sangat berempati dengan apa yang dialaminya. Nah, itu niatnya ya. Jadi silakan pilih kata yang esensinya kita ingin masuk ke frekuensi dia ya. Ketika kita mengatakan kita menyayangi, kita mencintai, kita berempati, kita masuk ke frekuensi dia. Ketika kita udah masuk ke frekuensi dia, kita mulai tapping pada diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, tapping pada diri sendiri itu, karena seperti saya sudah menjadi orang si Fulan itu. Jadi kalau saya tapping pada diri saya, sama saja saya menapping si Fulan. Jelas sampai di sini? Jadi kalau sekarang saya tapping, misalnya adik saya ya di Palembang, katakanlah namanya D, begitu ya. Maka saya katakan, ya Allah, saya melakukan ini atas nama D, karena dia adalah adik saya yang sangat saya cintai, saya sayangi, dan saya berempati dengan masalah yang dialaminya. Selesai, saya mulai, walaupun saya sebagai D. Udah kita lanjutkan tapping seperti biasa, Bapak Ibu. Setelah itu ditutup dengan apa? Iya, kita kembali lagi kepada frekuensi kita ya. Kita kembali kepada frekuensi kita katakan ya Allah semoga si D ya diberi apa? Kesembuhan, pertolongan olehmu gitu ya. Nah, itu udah selesai. Itulah yang dikatakan surugit. Nanti kalau Bapak Ibu masih ragu silahkan tanya ya. Kemudian saya lanjut. Ada yang dikatakan P3, Personal Peace Procedure. Personal Peace Procedure ini Bapak Ibu, sesuai dengan artinya, ini prosedur itu dikatakan langkah-langkah ya. Langkah-langkah bagaimana kita mendapatkan kedamaian secara pribadi. Jadi ini kita lakukan sendiri. Dan Bapak Ibu, kalau Anda sudah praktek dengan EFT, misalnya sekarang Anda satu kali terapi, hasilnya belum signifikan. Anda minta dia datang lagi minggu depan, maka Anda kasih ini. Agar dia kerjakan di depan Anda minimal 3 kali 7, ada 21 item untuk dia lakukan tapping 3 kali sehari. Karena apa peace personal procedure atau personal peace procedure itu? Ini langsung saya buka semua slide-nya ya. Artinya begini Bapak Ibu. Artinya kita akan tulis hal-hal yang kita merasa kurang nyaman. Ya, kurang nyaman itu boleh dikatakan kalau teringat satu peristiwa, kita rasanya tidak nyaman. Misalnya apa? Misalnya mungkin dulu waktu kecil ya, zaman dulu itu kan para orang tua masih dengan cara yang sangat disiplin ya. Dia suka pukul anaknya. Nah, misalnya itu saya, misalnya, maka saya katakan orang tua saya suka memukul saya ya. Kemudian pergaulan anak-anak misalnya bukannya maksudnya mencuri itu untuk dijual, tapi anak-anak pergaulan yang suka begadang, mereka curi ayam tetangga, itu untuk dipotong ya, untuk begadang ya. Ini ketika ingat tentu tidak nyaman.
atau pernah terpeleset di sungai sampai luka. Itu kan suatu hal yang, kalau ingat kayaknya gimana gitu ya. Itu sebenarnya udah membuat memori kita agak ada disturb ya, ada gangguan. Atau ketika kecil ya kita ditertawakan kalau nyanyi ya. Nah itu bisa dibuat. Atau ibu kita setiap hari sedih, atau punya orang tua yang berpisah, begitu banyak. Atau pernah mengalami sakit berat sampai berbulan-bulan, itu semua dibuat. Ya. Nah kemudian kalau kita lakukan tapping, maka sesuai dengan bagaimana kita melakukan tapping, kita harus tahu benang merah itu artinya akar masalahnya. Sehingga ketika kita tapping akan terjadi sesuatu hasil yang sangat signifikan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita lakukan 3 kali ataupun 3 kasus ya, ini kan misalnya kalau ada 50 kasus atau juga bisa 100 kasus, kita cuma ambil 3 kasus saja sehari. Berarti selama 3 bulan kita sudah menyelesaikan berapa? 90 kasus. Kalau 6 bulan sudah 270 kasus. Nah ini maksudnya personal peace procedure Bapak Ibu. Jadi menarik ya belajar EFT ya. Kita bersih-bersih. Karena apa? Ketika kita banyak sampahnya, itu yang mengundang penyakit. Saya ulangin lagi Bapak Ibu. Kalau kita banyak sampah, kira-kira sampah itu di luar di depan rumah kita, kira-kira apa yang tidak enak? Baunya ya, mengundang laler. Laler itu lalat ya. Nah, kalau lalat itu kita anggap penyakit, berarti penyakit itu suka pada sampah. Nah, ini harus kita bersihkan sehingga lalat sudah tidak ada lagi di sana, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah kenapa personal peace procedure ini bagi pembelajar EFT sebaiknya segera dikerjakan. Bila perlu kita ketemu bulan depan pada kuliah yang berikutnya, Bapak Ibu udah bilang, Pak ini saya udah nyelesain 90 kasus. Wah, itu keren ya. Tapi kalau ditanya bulan depannya, gimana Bapak Ibu, udah dicoba belum personal peace prosedurnya? Pada senyum-senyum ya. Nanti tolong ya, bikin komitmen. Coba saya tanya, siapa yang siap melakukan peace personal prosedur per hari 3 kali tulis 1? Silakan. Kalau yang tidak tulis berarti nggak siap. Saya cuma pengen lihat aja. Ya, siapa yang tulis 1? Silakan. Oh, Masya Allah ya. Binti Retnani sudah nulis 1, yang lain mana? Jangan kalah sama Bu Binti, Bu Yesi. Ini yang cewek-cewek semua ini ya, wanita semua nih yang tampil. Mana laki-lakinya nih? Kalah ya lakinya malam ini ya sama wanita ya. Baru 2 orang yang berani. Oke, Nurul, Pak Tahir sudah. Ini baru ada laki-lakinya ya. Suzana, kemudian Dewi, baru 1, wanitanya yang banyak masih ya. Baik Bapak Ibu, yang sudah Anda niatkan minimal niat baik, itu sudah dapat catatan yang baik ya. Bayangkan aja, itulah kenapa agama mengajarkan dengan kita niat, kita akan dibantu oleh yang Maha Kuasa. Tapi kalau niatnya aja udah nggak ada, ya gimana kita mau dibantu ya? Jadi jangan pelit-pelit dengan niat baik agar dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan ya. Yang lainnya saya nggak tahu nih, berani nulis itu apa sebabnya ya. Mungkin saja belum paham atau memang belum biasa pakai niat baik ya. Itu mestinya nanti di tapping gitu ya. Baik, saya teruskan Bapak Ibu. Biasanya agar Bapak Ibu juga menggunakannya dengan pendekatan wellness, maka Bapak Ibu bikin list kayak gini gitu loh. Jadi kita waktu kecil dulu ada masalah apa, misalnya hubungannya dengan hubungan kita kepada Allah ya, masalah spiritual. Kita waktu kecil dulu, masalah keluarga, kesehatan, apakah kita kecil dulu tadi ada pernah sakit atau apa. Karier kecil dulu berarti lagi sekolah ya. Kalau belajarnya misalnya pernah dibilang IQ jongkok ya, atau maaf ya, zaman dulu itu masih banyak yang suka ngepek ya. Ngepek itu artinya nyontek begitu ya. Nah, itu juga ditulis itu. Itu perbuatan yang negatif. Programnya negatif kalau nggak dibersihkan Bapak Ibu. Keuangan begitu ya. Zaman saya dulu uang itu termasuk susah. Jadi kita untuk pergi dapat jajan itu jarang ya. Nah, itu ditulis agar kita dengan
uang itu tetap menganggap uang itu mudah, ya. Jangan dianggap uang itu susah. Akhirnya uangnya susah mendekati kita, ya. Karena itu ada hukum tarik menarik, ya. Nah, kemudian sosial, apakah kita dulu pemalu karena suka ditertawakan orang, ya. Jadi ada seperti sosial fobia begitu, itu kita selesaikan. Nah, itulah maksudnya menggunakan matriks di dalam P3 ini, ya, personal, peace, prosedur. Kemudian Bapak Ibu, terakhir itu juga ada istilah borrowing benefit, ya. Pengertian borrowing benefit itu apa? Ketika kita melakukan kebaikan, Bapak Ibu melakukan tapping, membantu orang lain dengan terapi EFT, tubuh Bapak Ibu akan tambah sehat. Seperti di sini digambarkan, ya. Ada seorang laki-laki memberikan makanan ikan kepada binatang ini, ya. Ini kayak apa ya, anjing laut, ya. Dia setelah dikasih makan malah tutup muka kayak malu-malu, ya. Yang berbuat baik coba lihat, senyumnya itu betul-betul lepas, ya. Jadi ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, kita mendapat kebahagiaan, maka tubuh kita mengalir vibrasi positif yang semuanya menghasilkan hormon-hormon positif yang membuat tubuh kita tambah sehat. Nah, di dalam EFT dikatakan apa? Borrowing benefit. Borrow itu artinya meminjamkan, ya. Benefit itu mendapat manfaat. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kepada materi yang berikut. Ini saya anggap selesai untuk materi introduction. Saya lanjut pada materi untuk yang berikut, ya. Perhatikan. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Perhatikan Bapak Ibu, ini mudah-mudahan oleh Bu Mutia sudah dikirim filenya. Andai kata pun tidak, Bapak Ibu bisa catat, artinya yang nampak di sini itu ada filenya yang Bapak Ibu terima, selebihnya silakan dicatat. Karena tadi itu materi pendahuluan, di dalam training kita biasanya kita anggap itu seperti level 1, ya. Sementara di level 2 ini, untuk kelanjutannya, Bapak Ibu itu dijelaskan bagaimana ketika mencari akar masalah itu harus betul-betul detail, ya. Nah, itu kenapa pada slide berikut ini akar masalah itu dalam bahasa Inggris dikatakan co-issues, ya. Co-issues, kemudian aspects itu adalah masalah. Jadi kenapa itu kita tidak terjemahkan Bapak Ibu? Agar Bapak Ibu bisa searching apabila ingin mempelajari EFT lebih detail, ya. Jadi core issue, bahasa kitanya akar masalah, aspek itu adalah penyebab ataupun yang menjadikan masalah itu terjadi, cause, ya. Ketika Anda menangani klien, maka jangan dianggap bahwa isunya itu sederhana. Ya. Itu kenapa kita diminta apa? Diminta lebih spesifik bertanya. Apa yang kita tanyakan? Untuk mencari aspek. Ya. Untuk mencari apa kira-kira penyebab-penyebabnya. Karena apa? Dari sekian banyak penyebab tentu ada akar masalah atau penyebab utama. Karena apa? Manusia itu dalam sistem kerja otaknya suka mengeneralisasi. Kalau dia mengeneralisasi sesuatu yang positif, kesimpulan, maka dia menyimpan emosi positif. Yang jadi masalah ini apabila generalisasinya itu adalah emosi negatif, maka dia akan menjadi masalah, ya. Yang dikatakan di dalam kajian EFT itu, kita punya masalah apabila ada energi yang tidak seimbang dan ada emosi negatif atau negatif belief yang belum terselesaikan. Untuk memahami ini, maka Bapak Ibu digunakanlah suatu analog, ya, yang dikatakan model, dinamakan apa? Model payung, ya, model payung dari berbagai aspek ataupun penyebab masalah. Kalau Bapak Ibu lihat payung ini, maka Bapak Ibu bisa gambarkan seperti ini, ya, bayangan gambarannya itu. Ketika air hujan turun di sini, itu kita anggap masalah. Ketika masalah datang kepada kita, ya, maksudnya itu klien punya masalah datang kepada kita, maka di dalam understanding ataupun pemikiran kita, pemahaman kita,
Masalah itu tidak hanya dari satu aspek, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Bisa ada 6 aspek pemicunya itu. Dan setiap aspek ini bisa saja punya anak, bahkan punya cucu. Jadi kalau ini A, jadi ada A1-nya, ataupun A aksennya. Kalau ini B, ada B aksen, ada B double aksen. Ya. Kalau ini C, juga sampai ke C double aksen. D sampai D aksen. E sampai E aksen. Dan F sampai F double aksen. Coba Bapak-Ibu petakan dulu ya gambar ini, dibayangkan dulu, oh ketika klien datang dengan persoalan saya pusing, persoalan saya sakit hati, persoalan saya tidak percaya diri, saya punya kebiasaan jelek, begitu ya, maka Bapak Ibu langsung terbayang, oh bisa jadi ada banyak aspeknya. Nah contohnya seperti apa ini? Langsung saya buka slide-nya. Ada seorang remaja, dia punya kebiasaan menggigit kuku, ya, udah jadi habit. Langsung saya buka semua slide-nya biar tidak lama kita menunggu dia terbuka satu-satu, begitu ya Bapak Ibu ya. Mulai kita coba analisa, coba perhatikan. Bisa jadi pertama kali dia gigit kuku waktu dia kecil, dia lihat kukunya ya, dia sentuh kok kukunya itu kayaknya ada panjang sebelah ya, ataupun tidak rapi. Dia coba cari ya untuk memotong kuku, nggak ada, akhirnya dia gigit. Dia gigitlah kuku itu. Perhatikan Bapak Ibu ya. Di dalam kajian ilmu psikologi itu ada saya coba apa istilahnya tuh ketik ya. Itu saya ketik itu adalah dalam bahasa Inggrisnya itu adalah pain ya dan pleasure ya. Pleasure. Pain dan pleasure ini, Bapak Ibu, kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia, ya, pain itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Seperti di sini, dia merasa ada kuku yang tidak nyaman, itu pain bagi dia. Bagi dia itu adalah suatu penderitaan, ya, sesuatu yang tidak nyaman. Pain ini keseimbangannya akan mencari pleasure, mencari sesuatu yang dikatakan solusi. Sehingga karena tidak ada pemotong kuku dia gigit. Sekarang Bapak Ibu, di dalam kehidupan, orang paling gampang emosinya terekam dengan baik apabila pada kondisi pain dan juga pada kondisi pleasure. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar tentang bagaimana limbic system, di mana di sana bekerja dengan berbagai subsistemnya, ya. Nah, itu dia akan memberikan suatu rangsangan dari neurotransmitter, tempat keluarnya hormon-hormon, begitu ya, untuk gampang mengingat yang namanya pain, sesuatu yang tidak nyaman, suatu kepedihan, sesuatu yang menyakitkan, begitu ya, dan juga pleasure. Jadi dengan dia begini, Bapak Ibu, dia itu langsung teringat dengan mudah. Oh iya ya, ketika tidak nyaman digigit jadi enak. Jadi ketika dia sendiri, itu kan sesuatu yang pain. Maka dia akan mencari pleasure. Oh, nggak ada orang-orang dekat, kakak, keluarga, nggak ada. Akhirnya dia cari solusi, escape ya. Dia gigit untuk mencari solusi. Nonton film sedih, dia merasa, ya kalau istilah anak muda sekarang itu, ah ini gue banget ya. Kalau dia dibully ataupun digoda, diganggu gitu ya, dia merasa apa? Merasa tidak nyaman, stres. Way out-nya lagi-lagi cari yang membuat dia nyaman, dia gigit kuku. Apabila dia teringat kepada keyakinan lama yang dia merasa tidak nyaman, maka jelas ya, jadi emosi itu akan gampang tersimpan di bawah sadar kita apabila sesuatu yang sangat menyakitkan, yang tidak nyaman, begitu, dan sesuatu yang sangat menyenangkan dan nyaman. Kemudian saya lanjut ya, kalau ini kan kita bicara judulnya saja adalah aspek. Jadi dari suatu masalah bisa jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 aspek penyebabnya. Aspek ini tentu ditelaah lagi, oh ini persoalannya ya. Sendiri, oh ini masalahnya.
Film sedih, oh kenapa dia gigit kuku? Karena begini. Dibully, ya, oh stres dianya, makanya gigit kuku. Ingat keyakinan yang tidak nyaman, gigit kuku. Jelas Bapak Ibu ya? Nah sekarang ini, kenapa EFT itu betul-betul sangat luar biasa? Karena apa? Kalau kita selesaikan suatu masalah aja lama, ya, kebanyakan ini bukan kita mau melakukan comparison ya, pendekatan yang non EFT kadang-kadang bulak-balik nggak selesai-selesai ya. Nah, karena apa Bapak Ibu? Ketika seorang sudah mengidap sesuatu mental disease ya, penyakit mental, maka biasanya dia akan terjadi yang dikatakan relationship ya. Akan istilahnya tuh ibaratnya kalau penyakit itu dia menular. Dia menular Bapak Ibu. Sebagai contoh gini, ada orang yang takut terbang ya. Ketika ini dibiarkan, maka dia akan jadi takut kecelakaan, dia takut kematian, dia takut keramaian, dia takut di tempat yang sempit dan gelap, ya. Dia takut kalau orang misalnya teriak-teriak begitu ya. Dia takut di kegelapan dan banyak lagi yang lain Bapak Ibu. Dan ini pernah terjadi pada salah seorang klien saya, ya. Dia katakan, Pak Edi, saya sekarang semestinya semester 4 atau 5 waktu itu. Tapi saya udah stop out dari kuliah dia di universitas swasta di Jakarta. Saya katakan, kenapa Anda stop out? Dia katakan apa? Pak Edi, saya takut keramaian, terutama ketika hari sudah gelap. Ya, saya juga kalau sudah mulai ke kampus, saya takut kecelakaan. Saya takut di tempat yang sempit. Pernah ya saya ke dokter diperiksa, dikatakan saya tidak ada masalah apa-apa. Setelah cek sana, cek sini, hanya dikasih obat penenang. Begitupun ketika saya ke psikolog dan psikiater sama. Dikatakan nggak ada apa-apa, cuma dikasih obat penenang. Bahkan ketika saya ke ustadz, karena saya beragama Islam, apa dia bilang? Saya dikira bakal jadi orang murtad, Pak Edi. Kenapa? Saya takut kematian. Wah, Anda murtad nih. Mati itu kan sudah pasti setiap nyawa itu, kata Ustadz. Kata Ustadz yang saya tempat saya untuk coba menyelesaikan masalah saya. Jadi Bapak Ibu, inilah persoalan-persoalan yang dihadapi orang-orang yang notabene kadang-kadang ya kebanyak sesuatu yang kita anggap penanganan, ujung-ujungnya obat gitu ya. Ujung-ujungnya label gitu. Hati-hati ya. Jadi kita ini para praktisi yang ada di program diploma ini, itu pendekatannya adalah secara holistik, secara alami. Menggunakan obat itu dia lebih kepada emergensi. Ya. Kemudian kita tidak boleh melabel-label, ikut-ikutan melabel-label masalah seperti tadi, wah kamu bakal murtad dan sebagainya. Itu sama aja melabel sesuatu yang negatif. Tapi kalau kita mengatakan yang positif, oke lah, walaupun untuk label itu tetap aja tidak bagus ya. Perhatikan Bapak Ibu, maksudnya apa dari relationship diagram ini? Artinya ketika suatu masalah tidak diselesaikan, dia akan berkembang jadi yang lain. Atau sebaliknya, ketika kita mendapat orang takut pada terbang, belum tentu ini pemicu utama. Ya, contoh yang saya alami, dia ceritanya itu di luar dari yang di sini, Bapak Ibu. Ternyata pemicu utamanya itu adalah pola didik orang tuanya. Ketika kecil dulu, ibunya kalau marah itu teriak-teriak. Ya. Dan teriak itu melabel dia dengan nama-nama seperti binatang. Jadi dia bilang, dasar si A. Ya, itu A itu binatang, Bapak Ibu yang disebut. Dasar si B, itu B itu binatang. Jadi dia berkembang menjadi orang yang dianggap sebagai orang yang culun ya. Culun itu apa Bapak Ibu? Culun itu adalah orang yang ya kayak dulu ada film Encep ya. Di sini ada kuncir atau kayak gaya-gaya Mr. Bean lah ya. Sesuatu yang kelihatan tidak elegan begitu. Nah, inilah yang saya coba cari tahu Bapak Ibu ketika dia datang ke saya untuk minta bantuan terapi begitu. Ternyata pola didik orang tuanya. Ketika dia sudah mampu memaafkan semua orang, ya selain orang tuanya yang mengatakan dia ini culun,
ini semua selesai. Coba kita bayangkan kegelapan, dia katakan udah nggak takut lagi. Ya, bayangkan kalau dalam minggu depan Anda menghadapi kematian seperti apa, sudah tidak takut lagi. Nah, inilah contoh ya. Nah, jadi saya teruskan Bapak Ibu. Sekarang ini kita sebagai praktisi EFT dijelaskan flowchart-nya. Bagaimana menyelesaikan masalah ya. Ini pun langsung saya buka semua biar kita enak untuk menjelaskannya. Perhatikan. Tadi ketika kita bicara dalam umbrella aspek ataupun model ya ataupun pola dari payung terhadap masalah, itu kan kita diharapkan ketika punya masalah dari klien itu kan kita identifikasi masalah, Bapak Ibu. Nah, identifikasi masalah ini otomatis yang kita cari apa? Aspek-aspeknya. Jelas ya? Jadi tadi tidak bicara hanya satu aspek, aspek-aspeknya. Jadi kalau kita udah tahu sebabnya apa, begitu ya, kisahnya juga jelas, kita udah bisa tuh nanti melakukan setup. Namun setelah itu, sebelum itu kita cek dulu skalanya, kemudian kita lanjut lakukan setup dan tapping. Ketika selesai, kita cek skalanya. Kalau skalanya itu meningkat, Bapak Ibu, nanti kita akan belajar yang namanya kinesiologi. Tapi kalau dia tetap, kita bisa gunakan emergensi ya. Nanti ada titik-titik emergensi kita jelaskan ya. Kemudian kalau dia itu prosedurnya itu maaf ketika skalanya itu sudah mengecil, kira-kira sudah mendekati 1 di angka 2 dan 1, itu kita pakai gamut. Bapak Ibu masih ingat gamut ya? Dan apabila sudah selesai, maka kita lanjut ke aspek yang lain. Hinggalah tuntas ya Bapak Ibu. Secara umum kalau Anda sebagai profesional dari praktisi EFT sepertinya saya dan teman-teman yang sudah melakukan praktek begitu ya, itu sekali terapi itu rata-rata 2 jam. Jadi Anda kata pada saat itu 2 jam udah selesai, maka ya Anda bisa lanjutkan minggu depan atau kita kasih tadi personal peace prosedur untuk dia lakukan sendiri. Dan alhamdulillah banyak yang tidak balik lagi karena mereka sudah mampu menggunakan EFT untuk diri sendiri. Selain itu, kita juga dijelaskan di sini Bapak Ibu, ketika menghadapi kasus-kasus yang sulit, ya, bagaimana kita coba melakukan pendekatannya. Maka kita ajak dia relaksasi, ya, dengan napas, dengan punya hitungan. Selama ini kan kita napas-napas saja. Sebenarnya napas menuju relaksasi itu dia tarik nafasnya lebih lamban. Misalnya Bapak Ibu ya, saya berikan aba-aba. Coba mulai tarik nafasnya. Tarik dari hidung ya. Saya mulai hitung 1, 2, 3, 4. Pelan-pelan dibuang melalui mulut. 1, 2, 3, 4. Itu contohnya. Jadi kita ajak dia rileks dengan napas, kita kasih aba-aba hitungan, bisa 44, bisa 66. Kalau yang sudah biasa 66, tingkatkan jadi 8 ya. Tarik nafasnya hitungan 8, keluarnya hitungan 8. Atau kita lakukan kinesiologi. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana kita melakukan kinesiologi. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui ya itu apa kira-kira akar masalahnya. Itu bisa dengan kinesiologi. Selain itu, kenapa kita suka minum air, Bapak Ibu? Karena air itu dia memberikan sumber energi lagi ke tubuh kita. Kan satuan terkecil dari air itu kan energi. Karena apa? Ketika kita melakukan tapping, sebenarnya sudah terjadi detox ya. Sudah terjadi bagaimana racun-racun di tubuh kita ini keluar. Tapi keluarnya itu bagian dari energi seperti halnya kalau Bapak Ibu lihat air yang direbus itu kan menguap ya. Jadi menguapnya tubuh ini nggak kelihatan. Tapi dia juga ada peristiwa detox. Jadi kalau kita kurang minum, kita bisa dehidrasi Bapak Ibu. Saya sendiri kalau lagi melakukan tapping, itu suka menguap sendiri tuh. Jadi kalau orang yang tidak mengerti dikiranya, aduh ini kok di terapi malah ngantuk ya karena menguap. Sebenarnya tidak demikian. Itu tanda sudah ditemukannya akar masalah ya dan tubuh kita memang merespon positif.
Kemudian Bapak Ibu, ini adalah bagaimana Gary memberikan suatu nasihat kepada kita, ya, agar kita itu betul-betul optimis di dalam hidup ini. Karena apa? Yang menyebabkan kita pesimis, menyebabkan kita tidak berani punya impian, dan tidak berusaha mengejar impian itu dengan baik, karena sudah terlalu banyak sampah, ataupun yang saya istilahkan juga mental block, ya, ataupun di dalam bahasa EFT-nya itu adalah psychological reversal, ya. Secara psikologi itu sudah terjadi pemutarbalikan yang tadinya positif menjadi negatif. Gary di dalam nasihatnya menamakan nasihat dia itu dengan istilah Palace of Possibilities, ya. Palace itu istana, possibilities itu adalah kemungkinan, Bapak Ibu. Palace of Possibilities ini itu menggambarkan apa, Bapak Ibu? Menggambarkan bagaimana setiap manusia itu sebaiknya punya impian. Ya. Tetapi kenapa dia tidak berani punya impian? Karena apa? Karena dia sendiri memprogram diri dia dengan sesuatu yang dianggap tidak mungkin, ya. Atau kalau kita bilang, ya, yang bisa jadi orang kaya itu anaknya orang kaya, yang punya urat orang kaya, itu kan sama aja sudah memblokade, ya. Sudah melakukan menutup dengan pagar, ya, sesuatu kemungkinan itu. Makanya di sini dikatakan istana kemungkinan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dikatakan oleh Gary, sebenarnya kita sebagai manusia semenjak kecil itu suka memprogram diri kita sendiri, ya. Programnya itu dari mana? Dari lingkungan yang akhirnya menjadi self talk kita bicara sendiri. Bicara sendiri itu bukan berarti ngomong sendiri, Bapak Ibu. Tapi pikirannya ini yang merekam, ya. Merekam, nah di sini dibikin metafora. Komunikasi secara konstan pada dinding kita, artinya pada memori ataupun pikiran kita, itu seperti kita tulis di dinding, Bapak Ibu. Kenapa ditulis di dinding? Karena memang yang namanya pikiran itu bukan sesuatu yang nempel kayak orang menulis pakai paku, begitu, ya. Karena sifatnya dia seperti halnya kalau Bapak Ibu pernah belajar programming, seperti halnya kita membuat program yang bisa kita edit setiap saat. Coba kita lihat jalur informasi masuk ke dalam tubuh kita. Semuanya itu melalui panca indera, Bapak Ibu. Ya, yang dikatakan kejadian-kejadian ataupun informasi yang masuk ke tubuh kita itu melalui panca indera kita, penglihatan, pendengaran, ya, penciuman, pengecapan, termasuklah kinestetik, ya, merasakan. Nah, ini yang tadi diistilahkan suka generalisasi, Bapak Ibu. Ternyata bukan hanya generalisasi, kadang-kadang kita juga menerima informasi yang terdistorsi, ya. Bahkan yang tidak penting kita delete. Seperti Bapak Ibu sekarang di HP-nya bisa ribuan nomor handphone, ya, dari handai tolannya. Tapi kalau ditanya, Anda ingat berapa nomor handphone? Mungkin hanya 1 atau 2, ya. Selebihnya sudah di-delete, merasa tidak penting untuk diingat. Nah, inilah yang menjadi masalah itu, Bapak Ibu. Sebenarnya otak kita itu punya program dari kejadian-kejadian masa lalu kita. Ya, umpamanya bahasa, kenangan-kenangan, ya, rintangan-rintangan, keputusan-keputusan, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan. Nah, inilah yang akan membuat diri kita, ya, yang diistilahkan internal, ya, dari representation, artinya tuh apa yang secara internal yang kita simpulkan, yang akan menjadi state. State itu ibaratnya kondisi kita, mood kita saat itu, yang akan diperagakan secara fisik, fisiologinya. Kalau dia keluar dalam perbuatan, maka dia dikatakan perilaku, ya. Jadi perilaku seseorang itu tergantung dari apa? Program bawah sadar dia. Sekarang ini kenapa kita banyak mengatakan tidak mungkin? Karena kita belief kita ini nggak yakin, begitu, ya. Nilai-nilai kita, nilai-nilai memble. Mestinya berani jadi penakut.
Mestinya terus terang, jadi pengecut, ya, tidak berani mengatakan terus terang. Nah, ini yang harus dirubah, Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan Palace of Possibilities. Ibaratnya kita dulu di zaman saya, ya, kalau sekarang anak-anak SD udah lebih bagus kelasnya, ya. Di zaman dulu saya itu papan tulis, Bapak Ibu, yang warnanya hitam, ya. Jadi menulis itu pakai kapur. Jadi kalau kita menulis itu bisa kita hapus, ya, seperti papan tulis begitu. Karena apa? Papan tulis ini tidak ditulis di batu yang susah dihapus. Nah, itulah memori kita, itulah values kita, belief kita yang ada pada diri kita, itu bisa kita program ulang. Jadi maksud dari Palace of Possibilities ini, beberapa prinsip-prinsip yang mengajarkan kita untuk segera kita ubah untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, Bapak Ibu. Apa saja prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Gary? Yang pertama, Bapak Ibu, misal, ya, termasuk saya dulu sebelum belajar hal-hal seperti ini, dapat nasihat, dapat motivasi dari teman, dari guru, dari senior, dari orang tua, saya katakan, oh iya ya, memang bagus ya sesuatu yang ke depan itu yang kita impikan, yang kita inginkan. Namun Bapak Ibu, tiba-tiba otak kita mengajarkan apa? Memang bagus sih, tapi ada kata tapinya. Tapi, nah itu. Kalau kata Gary, kalau Anda sudah pakai tapi, itulah ego Anda memblok, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang diskusi dengan teman, kasih motivasi, dia akuin, iya, tapi, nah itu sama aja punya mental block. Makanya ini muncul dari diistilahkan ego. Kemudian apa, Bapak Ibu? Hilangkan kompetisi di dalam diri kita itu, gitu ya. Semua yang memblok keinginan-keinginan positif itu adalah kompetisi dalam diri kita. Kita takut ya kepada hal yang baru, nyaman dengan hal yang lama. Ya, kalau anak-anak sekarang bilang itu apa? Nggak mau move on, ya, nggak mau move on. Seperti halnya partai politik, ya. Kita harus move on, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita harus hilangkan kompetisi itu. Kemudian saya lanjutkan, apa tips yang berikut? Kalau kita punya impian yang kita inginkan, itu harus segera kita programkan, jangan ditunda. Dengan banyak kata tapinya, ya, ada rasa tidak nyamannya, takutnya, itu semua mental block, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjadi siapapun yang Bapak Ibu mau, ya, di mana Allah yang tahu apa yang terbaik buat Bapak Ibu. Dicoba saja. Karena di dunia ini sudah Allah tunjukkan ya manusia yang paling kaya seperti Nabi Sulaiman, begitu ya. Kaya pun dia bisa tetap bertakwa kepada Allah. Atau sebaliknya, dikasih contoh Korun, orang yang kaya tapi lupa kepada Tuhannya. Nah, ini yang kita harus memilih. Kita mau kaya seperti Sulaiman tapi tetap tunduk dan patuh kepada Allah, atau seperti Korun. Atau dibalik lagi, ya. Orang yang punya kekuasaan luar biasa ya seperti Nabi Muhammad begitu ya, tetap taat, atau seperti Firaun ya, punya kekuasaan dia merasa sudah jadi Tuhan. Nah, inilah impian itu bisa memungkinkan semua asalkan Allah berkehendak. Artinya apa? Itu memang kita diharapkan yang terbaik buat kita. Karena apa? Dalam nuansa ketaatan, atau nanti ada pembahasan dia pada kondisi kosmos, ya, pada kondisi mikro dan makro kosmos. Nah, kemudian Bapak Ibu, impian itu justru dia menjadi arah, menjadi kompas, ya. Jadi kalau kita tidak punya kompas, bagaimana kita mencapai keinginan kita yang kita katakan impian ataupun mimpi. Jadi jangan juga kita mengatakan, mimpi. Enggak, mimpi itu tentu kalau di dalam kajian masa depan itu kita harus menggunakannya dengan SMART, ya. SMART itu spesifik, measurable M-nya, ya, hanya attainable yang bisa dicapai. Kemudian R-nya dia lebih kepada result, ya, orientasinya hasil, dan T-nya time frame, ada jadwal waktunya.
untuk melaksanakan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita sudah punya keinginan untuk berubah, segera bikin action plan. Di sini ditulis apa? Segala yang kita lakukan, segera tuliskan pada dinding kamar kita. Artinya kita bikin action plan. Kalau dia masih banyak hambatan, tapping. Ya, karena itu kan ingin dihapus. Hapus itu bukan hilang. Makanya ada kata-kata, kami memaafkan bukan arti kata melupakan. Jelas ya. Memaafkan itu kita menghapus ya emosi-emosi negatif, marah, kemudian punya tuduhan-tuduhan macam-macam. Tapi kita nggak lupa ya, wajar. Sesuatu yang betul-betul menyakitkan, sesuatu yang menyenangkan kita ingat. Tapi memorinya sudah menjadi memori yang positif. Kemudian saya lanjutkan, Bapak Ibu, kita juga ketika membuat action plan, kita harus lihat ya diri kita dengan filter kita. Artinya apa? Bisa jadi tadi yang saya jelaskan di atas, masih banyak sampahnya, sehingga Bapak Ibu itu ibaratnya kalau bawa mobil, dia ngegas tapi nginjek rem. Kira-kira jalannya gimana? Jalannya muter di tempat ya. Kayak orang melakukan apa tuh? Di dalam orang-orang yang suka ngebalap ya. Artinya bannya itu akan bergeser di tempat dengan bunyi suara yang menggesek ban ya. Nah, ini yang dikatakan kita lihat diri kita dengan filter kita agar sampah itu segera dibersihkan, remnya dicopot, jangan diinjak ya. Gasnya aja yang diinjak. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentu kita perlu motivasi agar apa? Dia menjadi energi yang luar biasa pada diri kita untuk melakukan perubahan. Maksudnya apa? Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu itu sebaiknya bertanya dengan, ada yang bilang 7 why. 7 why itu adalah kenapa ya? Kenapa ya? Sampai ketemu kenapa yang paling dalam. Atau ada juga yang mengistilahkan big why, ya. Itu yang dikatakan the golden the golden question ya, pertanyaan emas. Jadi kita selama ini bertanya apa dan bagaimana. Itu baru 2, mestinya 3. Why-nya yang kita tanya. Mengapa saya punya impian ini? Itu harus jelas, Bapak Ibu. Kalau tidak jelas impian itu kita buat, maka dia akan sementara, tidak akan lama, ya. Baru 2 bulan udah males ya. Baru gagal tuh artinya belum berhasil 1-2 kali, udah merasa itu gagal. Padahal tidak ada kata gagal. Nah, itu kenapa dibutuhkan motivasi dan energi ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Apabila ketika kita menjalaninya ada rasa takut, tidak pantas, penolakan, nggak apa-apa. Karena everybody is not perfect ya, tidak semua orang itu perfect. Dalam prosesnya itu bersyukur aja dulu, I'm enough ya, saya cukup, saya merasa cukup. Saya terus akan berusaha. Tapi untuk saat ini I'm enough, it's okay ya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah ini banyak kritisi pada diri sendiri, kurang ini, kurang itu, atau orang lain ngomong dipikirin gitu ya. Ini orang baru komentar negatif dikit, kita yang udah 7 keliling bingungnya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Dan seterusnya Bapak Ibu, ini diberikan masukan oleh Gary ketika dia dulu ingin memiliki rumah mewah di Gualala. Dia bayangkan, dia impikan, dia program, dan sekarang dia memiliki. Kalau saya di ruang kelas ini, Bapak Ibu, saya menginginkan kita semua di sini bukan masalah dunia, ya, akhirat. Ibaratnya kita ingin menanam pohon, dunia akhirat itu, kita akan dapat rumput, dunia itu kita dapat. Tapi kalau kita menanam rumput, maka kita belum tentu dapat pohonnya. Gary wajar saja dia bicara di sini ya, karena memang orang-orang Barat ketika dalam diskusi, pembelajaran, ya orientasinya memang sangat materialistik ya. Walaupun kita juga nggak apa-apa materialistik, tapi number 1 is akhirat. Nomor 1-nya itu akhirat, Bapak Ibu. Nah, ini poinnya ya. Jadi kalau saya yang buat prinsipal ini, saya tidak tulis rumah di Gualala ya. Saya tulis surga gitu Bapak Ibu ya. Baik, saya teruskan.
ketika kita punya impian, sebenarnya di dalam sistem ya ini ada, kalau kita bedah otak kita ini, ada bagian yang dikatakan RAS ya. RAS itu memang ada titik ya, satu titik itu di bagian otak kita ini, itu memberikan seperti antena ya, sama saja dengan di jantung kita dia menjadi vibrasi ya, menjadi magnet penarik ya. Kalau di otak kita itu menjadi antena untuk menangkap sinyal itu. Nah, ini yang dikatakan apa yang kita inginkan, yang kita fokus itu akan jadi antena. Itu ada dikaji akhirnya ya oleh beberapa peneliti di dalam kajian Law of Attraction. Kemudian saya teruskan Bapak Ibu, kita biasakan melatih otak kanan kita ya. Melatih otak kanan kita itu dengan apa? Dengan visual ya. Bahkan kalau Bapak Ibu suka bernyanyi, itu melatih otak kanan dia tidak dengan melafazkan lirik ya. Misalnya kita menyanyi Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu kita tidak lafazkan liriknya. Nah, itu ya. Itu latihan kita untuk menyanyikan, kita visualisasikan, kita gambarkan, itu melatih untuk attract ya, sesuatu yang kita inginkan agar kita bisa fokus. Kemudian Bapak Ibu, apa kesimpulan akhir dari nasihatnya Gary ini? Dikatakan apa? Kita ataupun saya adalah etalase supermarket. Artinya opsi-opsi kita untuk memiliki dalam arti kata menikmati ya dari seluruh yang Allah ciptakan ini itu mungkin-mungkin saja. Ibaratnya kalau kita ke supermarket itu banyak pilihan ya yang kita bisa mau atau yang kita mau ya. Tapi masalahnya ya kan? Masalahnya sejauh mana keperluan kita memiliki itu, sejauh mana keberanian kita untuk memilikinya, sejauh mana keyakinan kita untuk memilikinya, dan yang paling penting lagi, sejauh mana hal-hal itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan saja di muka bumi ini, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini persoalannya, Bapak Ibu. Semua ini dalam ruang lingkup apa? Ruang lingkup pembelajaran IST, bahwa kalau orang tidak berani bermimpi, mental blocknya udah banyak sekali. Tapi ketika dia berani bermimpi, tetap harus dicek ya. Ada nggak hambatan itu? Nah, itu yang kita lakukan tracking. Walaupun di akhir dikatakan apa? Kita adalah etalase supermarket, asalkan tadi kita siap mempertanggungjawabkannya. Jadi jangan hanya sekedar ingin ya, nanti kemudian kita menikmati ya, karena kita bukan memiliki. Kita menikmati karena yang milik itu tetap milik Allah ya. Tidak ada hakikatnya manusia di muka bumi ini memiliki. Pak, itu buktinya saya punya sertifikat hak milik. Ya, it's only a rule ya. Itu kayak kita kecil dulu main monopoli ya. Ada aturan-aturan yang kita tetapkan, baik tertulis ataupun tidak. Tetapi hakikatnya kepemilikan itu adalah milik Allah. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya malam ini, semoga bermanfaat ya. Segera nanti saya akan kembalikan ke Pak Asep. Mohon maaf sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk tanya jawab. Wabarakatuh. Terima kasih pada Pak dosen yang sudah menyampaikan materi ini dari awal hingga akhir ini. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan yang hadir di ruangan Zoom malam hari ini, dipersilakan diberikan kesempatan sampai nanti selesai akhir penutupan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan tadi. Boleh nanti angkat tangan Pak ya, atau boleh menulis di chat yang sudah kami siapkan di Zoom ini. Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung saja. Monggo. Udah ngerti semua itu Pak Asep artinya. Tinggal ujian aja Pak. Silakan Bapak, Bapak Ibu. Biasanya ibu-ibu nih Pak yang ini Pak, biasanya. Ibu-ibunya udah ngantuk kali.
Disebutin namanya satu-satu, Boleh, Pak. Kalau saya Pak ini aja. biasanya, Biasanya Pak Tahir ya dari Lampung. ditawarin satu-satu, Pak, biasanya, Pak. Ini kan ada Pak Tahir, Ya, ada Pak Tahir silakan Suzana, untuk ya, mengawali Pak Tahir. ada Nurul, ada Ya, Dewi, coba, silakan. ada Bunga, ada Taufik. Siap, Pak Tahir. Silakan Bapak dan Ibu yang Itu ada Bu Retno tuh, izin tanya tuh, Pak. ya Bu Retno, monggo Bu, silakan bertanya. Pak Yoso nih biasanya Pak Yoso, monggo Pak. Biasanya kalau udah satu, biasanya terus banyak. Bahkan waktu habis pun masih banyak yang bertanya biasanya. Malahan di ini di chat nih Pak dosen. Di chat. Suaranya dibuka dulu, Pak Asep. Maaf. Ini di chat ada pertanyaan Pak dosen dari Bu Nurul Wahyuni. Bismillah, katanya bertanya Pak dosen bagaimana men-tapping suami yang sakit, yang sering sakit karena pikirannya suka negatif ke saya. Karena saya terapis yang sering keluar. Nah itu, monggo Pak. Ya, memang dia tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan referensi secara langsung, ya. Kita harus gali sesuai dengan pelajaran kita, seperti halnya kita lihat pohon. Jadi dia berpikiran negatif itu artinya itu simptom, ibaratnya daun. Nah, kita cek kejadiannya. Oh, kejadiannya karena saya suka keluar rumah tuh. Nah, kita tanya, oh, kalau saya keluar rumah, pikiran negatifnya apa tuh? Ya, apakah cemburu, apakah curiga, begitu ya? Nah, itu kita akan ketemu tuh emosi negatifnya. Kenapa dia dikatakan pikiran negatif? Kita tanya, curiga, cemburu, itu karena punya keyakinan apa? Apakah keyakinan seorang istri yang suka keluar rumah tanpa sebab, atau istri keluar rumah yang niatnya membantu orang? Nah, ini yang harus ditanya begitu loh. Kadang-kadang dia punya keyakinan itu karena menganggap, oh iya, ini orang keluar rumah terus ngapain sih? Nggak jelas begitu ya. Nah, itu yang nanti di-tapping, ya, diluruskan. Kecuali ini mohon maaf ya, kita nggak tahu antara suami istri apakah betul istrinya udah izin ataukah istrinya tidak diizinkan tetap ngotot pergi. Nah, ini yang kita nggak tahu ya Pak Asep ya. Nah, itu yang Ibu harus sendirinya yang lebih tahu. Yang paling penting itu adalah keterbukaan ya, dan sama-sama ingin menyelesaikan. Ini sudah dianggap seperti ada konflik. Nah, ingin apa way out-nya gitu. Agar Ibu bisa keluar untuk membantu orang dengan waktu yang diperbolehkan, atau sebaliknya, andai kata tidak boleh keluar, solusinya apa? Pasiennya yang datang ke rumah. Itu semua bisa didiskusikan. Dan ditanya kreatifnya itu yang baru diterapi. Tapi kalau saya tanya jawab sekarang, ya saya nggak tahu. Saya tidak pernah tanya kliennya, sehingga saya tidak bisa memformulasi, oh ini Bu sebabnya. Langsung yang bersangkutan bertanya kepada kliennya. Apakah itu suaminya, apakah itu klien yang datang ke kliniknya. Ya begitu jawabannya ya Ibu ya, mohon maaf itu yang kira-kira bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih. Ini Ya, pertanyaan dari sama-sama. Bu Nurul ya. Terima kasih Bu Nurul dari Sentul Bogor. Ini ada satu lagi dari Bu Retno Wulandari. Jadi lebih aman untuk menulis Pak, sepertinya kalau daripada langsung bertanya di menggunakan suara. Jadi pertanyaan seperti ini Pak, saya ini punya saudara perempuan yang sering pamer foto ke semua orang. Orang yang terima share foto atau video tentang senang alasan apa ya? Video tentang senang alasan yang karena
Sebentar Pak, ininya lari. Nah, saya punya saudara perempuan yang pamer foto ke semua orang. Orang yang terima share foto atau video itu tidak senang, alasannya karena mengganggu. Saudara yang share video atau foto-foto pribadi itu sifatnya apa ya Pak? Kalau ditegur selalu enteng jawabnya, tinggal hapus aja gitu misalkan. Akhirnya pada ngeblok tuh WA saudara saya itu. Kejiwaannya apa yang ya Pak yang ganggu jiwanya atau apa, jadi ya itu gitu, seperti itu Pak nih ininya. Ya, terima kasih Bu Retno. Ini kadang-kadang kita selaku terapis ya, ini kan program Diploma 1 LVQ ini harapannya kan menjadi terapis ya. Terapis itu semestinya coba deh baca buku-buku coaching ya, walaupun tidak menjadi coach. Kita menegur orang itu sebaiknya dengan nada bertanya ya. Jadi bukan nada menggurui. Orang itu paling nggak suka kalau dengan nada menggurui ya, sekalipun itu anak yang udah dewasa. Jadi jangan dikira, wah itu anak saya. Ya kalau udah dewasa dia nggak suka digurui lagi. Karena dia udah merasa dia sudah punya suatu wilayah kemandirian. Nah itu kenapa coba baca buku coaching ya, lebih baik dengan cara bertanya. Misalnya siapa nama saudaranya, katakanlah nama saudaranya misalnya Asia ya. Mbak Asia itu fotonya bagus sekali itu, saya lihat tuh di Facebook gitu ya. Dia kan senang kan dibilang dipuji kayak gitu kan. Nah terus kita tanya, sebenarnya kalau kita taruh foto itu kira-kira untuk apa ya kebaikannya ataupun keburukannya gitu loh. Jadi kita bertanya dengan apakah pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka itu untuk memancing opini dia. Yang akhirnya dari dialog itu dia sendiri akan dapat menyimpulkan. Nah inilah teknik bertanya ini yang harus dipelajari bagi seorang terapis ya. Jadi bukan hanya menyelesaikan dengan EFT untuk mendapatkan root cause ataupun akar masalah, tetapi juga budaya coaching ya. Tidak kalau kita langsung tadi ya, ini naruh-naruh foto, kenapa sih? Kemudian nadanya juga protes gitu ya. Kurang bagus, wanita itu aurat. Ya udah pada nggak suka deh. Jadi Pak Asep, saran saya ya, coba pelajari lagi ilmu-ilmu coaching, terutama cara bertanya. Nah, kalau dihubungkan dengan EFT, wah ini kejiwaan apa ya? Kita juga nggak boleh menuduh ya. Yang ada itu adalah kita belajar tadi, kenapa dia punya cara seperti itu. Karena program dia itu ya begitu. Dia punya lingkungan, ya biasa pasang foto di sosial media, yang dianggap itu biasa-biasa saja gitu loh. Jadi jangan dianggap kejiwaan ya. Karena setiap orang itu dia merasa itulah yang benar menurut dia. Jadi kita tidak boleh masuk ke wilayah dia dan kita salahkan. Sebaiknya kita lebih bagaimana menunjukkan welas asih ya untuk diajak dialog. Jadi jangan ada 3 hal ya, yaitu jangan pernah blaming menyalahkan, jangan pernah kita excuse banyak alasan, dan ini seolah-olah saya tidak mengatakan Bu Retno ini adalah melakukan justifikasi, tetapi dari pertanyaannya itu seperti ada justifikasi. Ini kejiwaan apa ya Pak yang ganggu jiwanya? Itu seperti dianggap orang ada punya penyakit jiwa gitu ya. Padahal kita semua punya penyakit jiwa, ya. Nah, tinggal kadarnya, kebiasaannya, ya. Penyakit itu biasanya yang negatif, yang positif tidak dikatakan penyakit. Jadi ini yang harus disikapi ya. Artinya we have to be netral, kita harus netral sehingga kita bisa menjadi orang yang kalau dikatakan Rasulullah itu umat pertengahan ya, tidak menjadi umat yang ekstrim. Ada A, hitam, ada B, putih. Tidak. Kita akan mengatakan hitam dan putih itu dengan cara bertanya dan dengan cara yang lebih bijak. Wallahu alam. Terima kasih. Pertanyaannya bagus semua ini malam ini. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak Asep. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi seperti itu Bu Retno. Jadi silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu
Yang lainnya silakan langsung saja dibuka itunya Pak, mic-nya langsung bertanya. Pak Tohir silakan Pak, sepertinya dari tadi udah siap-siap untuk bertanya. Pak Yoso, monggo. Oh iya silakan Pak, Pak Tohir silakan Pak. Ya, Bapak dan Ibu silakan. Waktunya masih cukup, bisa 10 pertanyaan ini sebenarnya. Oh iya, ya silakan Pak. Bu Nurul mau bertanya, silakan Bu Nurul. Bu Nurul silakan Bu Nurul. Bu Nurul silakan. Bu Nurul silakan Bu Nurul kalau bertanya, dikasih kesempatan, dibuka aja itunya mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu. Izin Pak dosen bertanya, Ya, Ya, silakan Bu. bagaimana ada seorang teman yang titip pesan ke saya, bagaimana mengatasi stres sehubungan dengan ekonomi keluarganya. Pesan itu disampaikan ke saya, tapi saya belum bisa jawab, Pak dosen. Mohon bimbingannya dan pencerahannya. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Pak Asep ya. Iya Pak, baik Pak, silakan Pak. Jadi gini Bu Nurul ya, hidup itu adalah ujian ya, dan itu berlaku kepada setiap manusia, mau dia mengakui adanya Tuhan maupun tidak mengakui adanya Tuhan ya. Apalagi orang yang mengatakan dia beriman begitu ya. Dan setiap ujian itu dia berbagai bentuk. Jadi jangan kita kira orang yang punya ekonomi artinya dia punya uang itu tidak ada ujian, banyak. Mungkin secara makan, secara ekonomi ya dia mampu, tapi nanti ada ujian, masalah istri, masalah anak atau masalah suami. Ada ujiannya. Saya alhamdulillah ketika sudah menjadi praktisi ini banyak berinteraksi dengan orang dengan berbagai ujian. Nah, jadi kalau yang ditanyakan oleh teman Ibu tadi ya, bagaimana menghadapi kondisi ekonomi yang katakanlah tidak stabil atau bahkan sangat minim, itu saya katakan ujian yang sebenarnya harus dia syukuri. Karena itu ujian kesabaran namanya. Ya. Ujian sabar itu Bu, itu tidak ada batasnya dan nilainya pun sangat tinggi di sisi Allah. Ya. Nah, jadi sekarang persoalannya adalah dia harus memantaskan kondisi ekonomi dengan gaya hidupnya. Misal, Pak, sampai sekolah nggak bisa bayar uang sekolah, iya ikut program yang homeschooling, ya. Pak, makan nggak bisa tiap hari, ikut puasa.
ya, puasa Daud, ya. Pak, puasa Daud pun masih nggak kuat, ya udah puasa sehari aja cuma buka, nggak ada masalah. Karena apa? Karena Rasulullah yang maha, ya, bukan maha dari sisi seperti Allah, ya. Di kalangan manusia dia boleh dibilang maha diraja, ya. Dia raja dari raja karena dia penguasa yang Allah kasih matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, kekayaan. Tapi dia memilih apa? Kekuasaan yang adil, harta dia banyak bagikan kepada umat. Dia sendiri hidupnya boleh dibilang memilih lapar dengan rumah satu petak, dan kalau ibu ikut lihat itu kondisi, ya, suatu apa ya, tiruan dari rumah Rasulullah sebagai gambaran itu sangat sederhana, Bu. Tapi beliau adalah manusia yang paling sangat bersyukur kepada Allah dan sangat taat kepada Allah. Itu kenapa dia dijadikan model. Dia bisa aja bergaya hidup seperti Nabi Sulaiman, ya, gaya hidup yang kaya. Tapi dia tidak memilih itu, ya, karena dia lihat orang yang justru banyak menjadi warga surga itu orang-orang yang tidak berpunya dengan ujian ekonomi, tapi dia sabar, dan mayoritas itu orang-orang itu berada di surga. Dia menginginkan umatnya itu adalah umat yang tahu diri, ya, I'm enough. Bukan umat yang lupa diri ketika di muka bumi ini dia lupa misinya. Jadi baru dikasih ujian udah main play gitu, ya. Nah, jadi kembali, Bu, kita coba gali dulu masalahnya. Apa keberatan dia terhadap ujian itu? Mungkin saja memang dia belum paham soal kehidupan. Mungkin saja memang terlalu berat dengan kondisi ekonomi saat ini di mana gaya hidupnya tidak disesuaikan. Jadi betul-betul harus dicari akar masalahnya, sehingga insya Allah kalau kita melakukan dengan EFT, itu bukan menambah masalah baru bagi dia, tapi tetap membuat hatinya tenang. Karena kalau kekayaan itu, Bu, saya pernah membahas, ya, antara mental kaya dan mental miskin. Mental kaya itu, Bu, itu yang diharapkan walaupun dia miskin harta. Daripada orang mental miskin, masih kurang terus, makanya itu ada KPK, Bu. Itu yang dikatakan gina, ya, kaya hatinya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang kaya hati dengan apa? Dengan mempelajari sifat-sifat Rasul, ya, menteladani dan minta kekuatan dari Allah. Sehingga insya Allah semuanya akan tenang, ya, karena memang surga itu sudah harus dinikmati saat ini. Jadi cermin kita, kalau kita sendiri sudah banyak resahnya di sini, segera perbaiki diri, ya, agar kita menjadi tenang dengan kondisi ujian apapun. Nikmati surga itu sekarang sebelum surga sebenarnya. Wallahu alam, Bu Nurul, saya tidak bisa jawab secara tepat karena harus digali akar masalahnya. Terima kasih, Bu Nurul. Terima kasih Pak dosen. Jadi bisa saya ambil intinya bahwa kita umat Islam ini harus selalu qanaah, ya. Qanaah atau mensyukuri apa yang ada pada diri keluarga kita, kemudian mencukupkan dengan apa yang ada pada yang telah dirizkikan Allah kepada keluarga kita sesuai dengan kemampuan kita. Begitu mungkin kira-kira, ya Pak dosen. Ya, betul. Betul. Terima Hidup itu kasih tidak banyak. selalu di atas, kadang di bawah, tapi kadang di bawah bisa nanti ke atas. Karena itu semua ujian, ya. Itu makanya Terima kasih, dijadikan Pak dosen. sayap. Sabar dan syukur itu dijadikan sayap agar terjadi keseimbangan dalam hidup. Ya, saya khawatir, takut pikiran saya seperti itu, tapi untuk mengungkapkan itu takut salah saya. Jadi saya bertanya dulu apakah pikiran saya itu yang saya pikirkan dan yang mau saya ucapkan ke teman itu seperti tadi, apakah sudah bisa mewakili gitu Pak dosen. Jadi terima kasih banyak kalau apa yang saya sampaikan tadi benar adanya seperti itu. Begitu saja Pak dosen. Ya, baik. Jazakallah. Jazakillah.
Ya, terima kasih Bu Nurul dan Pak dosen. Silakan ke yang lain. Pak Tahir sepertinya ya tadi udah dibuka tuh Pak, itunya mic-nya. Silakan Pak. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya Pak? Silakan. Pak dosen kalau yang banyak bertanya siap sampai subuh katanya. Makanya silakan. Pak sudah pada paham ya Pak? Ya, sudah pada paham. Jadi nggak banyak pertanyaan. Kita tinggal ujian aja, Pak. Ya tinggal ujian Pak ya. Jadi intinya para Bapak dan Ibu para mahasiswa, jadi apa yang telah ya gimana? Silakan. Jadi materi yang telah disampaikan dari mulai pertemuan pertama hingga kelima ini silakan Bapak dan Ibu nanti dipelajari lagi di materi-materinya kan selalu setelah ini ya, ada materi yang disampaikan lewat grup masing-masing. Insya Allah nanti pada saat ujian bisa lah paham dengan materi yang disampaikan. Makanya nih ada kesempatan hari ini kalau masih ada yang mau bertanya tentang IFT ini dipersilakan gitu untuk apa yang misalkan yang mengganjal apa namanya yang tidak paham. Silakan Bu, nih ada Bapak dan Ibu ada kesempatan malam ini kan mumpung waktunya masih ada sekitar lumayan lah, waktunya masih lumayan lama. Silakan. Kalau nanti tidak ada nanti saya kembalikan kepada dosen. Ya, Pak dosen gimana nih? Sepertinya udah ini ya, udah sudah tidak ada yang bertanya. Ya, udah cukup kalau nggak ada tanya. Sudah cukup ya. Ya. Ya, baik Bapak. Bapak dan Ibu para mahasiswa yang saya banggakan, demikian tadi ulasan atau materi yang telah disampaikan oleh dosen kita, Dr. Edi Iskandar MSc. Apa yang telah disampaikan tadi luar biasa untuk dipahami, untuk insya Allah apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat, pikiran kita sehat, dan selalu kita selalu ingat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita akan tenang. Bapak dan Ibu para mahasiswa yang mendengarkan, sekali lagi terima kasih Pak dosen sudah memberikan materi pada malam hari ini. Dan marilah kita tutup kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan aja doa majelis ya Pak ya, biar kita lebih ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Insyaallah. pamit, sampai jumpa Ya. Pak Asep dan sahabat semua. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, Ya. terima kasih Pak Joseph. Kita insya Allah kita ketemu lagi hari apa Bu ya? Hari Senin ya, malam Selasa ya. Iya, siap. Ya, insya Allah ya. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih.